Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul Berita 41 dengan judul Perkembangbiakan di Asia Kecil dan Eropa melalui ministri sekelompok sekerja Paulus bagian ke-7. Kisah Para Rasul 15 sangatlah penting dalam hubungannya dengan ekonomi Allah. Sewaktu kita melihat pasal ini, kita tidak akan memperhatikan hal-hal kecil seperti yang dilakukan banyak orang lain. Sebaliknya, kita akan berkonsentrasi pada hal-hal penting mengenai perkara-perkara pengaturan zaman atau dispensasional. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1-33 mencatat kesulitan yang timbul mengenai sunat. Dalam ayat 1-21 kita memiliki catatan tentang persidangan para rasul dan para penatua yang diadakan di Yerusalem. Kemudian dalam ayat 22-23 kita memiliki urean pemecahannya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 mengatakan, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kedatangan beberapa orang dari Yudea ini disertai dengan tujuan yang kuat untuk memberi pengaruh agama Yahudi atas kaum beriman bukan Yahudi. Sunat, pemeliharaan hari Sabat, dan jenis makanan khusus adalah 3 ketetapan terkuat menurut hukum Musa yang membedakan dan memisahkan orang-orang Yahudi dari orang-orang kafir yang dianggap najis oleh orang Yahudi. Semua ketetapan kitab suci zaman Perjanjian Lama itu menjadi penghalang perluasan Injil kepada orang-orang kafir menurut zaman Perjanjian Baru Allah. Dalam ekonomi Perjanjian Baru Allah, disunat berarti membuat Kristus tidak berarti bagi kaum beriman. Pengajaran bahwa seseorang harus disunat supaya diselamatkan itu meniadakan penebusan Kristus, kasih karunia Allah, dan seluruh ekonomi Perjanjian Baru Allah. Karena itu, Paulus dan Barnabas tidak dapat mentoleransi bidah ini, dan mereka dengan keras melawan dan membantah orang-orang yang datang dari Yudea dan mengajarkan bidah itu kepada saudara-saudara Kristen. Sumber dari masalah yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul 15 adalah Yerusalem. Kelompok pertama rasul dan penatua di Yerusalem seharusnya memperhatikan pengajaran bidah ini sebelum sempat menyebar ke gereja-gereja di tanah kafir. Sebenarnya, jantung masalah ini bukan pada orang-orang Yahudi yang membawa bidah yang pergi ke Antiokhia, melainkan pada Petrus dan Yakobus. Petrus dan Yakobus seharusnya mengambil firman Tuhan mengenai menjadi saksi-saksi sampai ke ujung bumi. Ini sebagai dasar untuk menanggulangi pengajaran bidah bahwa orang kafir harus disunat supaya diselamatkan. Karena kecerobohan Petrus dan Yakobus, pengajaran bidah ini timbul di Yerusalem dan bahkan hebat di sana dan kemudian menyebar ke gereja-gereja di tanah kafir. Menurut pasal 15 ayat 2, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah orang-orang Yahudi. Paulus, Barnabas, dan beberapa orang lain pergi kepada para rasul dan penatua di Yerusalem, karena Yerusalem adalah sumber datangnya ajaran bidah tentang sunat. Untuk menyelesaikan dan mencabut akar masalahnya, mereka perlu pergi kepada sumbernya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 3-4 mengatakan, mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Kepergian Paulus, Barnabas, dan beberapa orang lainnya ke Yerusalem adalah pergerakan gereja, bukan pergerakan mereka sendiri sebagai individu-individu. Mereka tidak bertindak secara individu yang terpisah dari gereja, tetapi secara korporat di dalam dan
bersama dengan gereja. Ini adalah pergerakan tubuh Kristus. Menyuruh kaum beriman disunat dan memelihara hukum Taurat Musa, itu berarti meniadakan ekonomi perjanjian baru Allah. Itu juga berarti meniadakan kematian Kristus. Hal itu membuat Kristus dan kematiannya menjadi sia-sia. Inilah sebenarnya yang Paulus katakan mengenai pengajaran itu dalam Galatia pasal 2 ayat 21. Dalam ayat ini, Paulus memberitahu kita bahwa ia tidak meniadakan kasih karunia Allah. Siapapun yang mengajarkan bidah bahwa kaum beriman harus disunat dan memelihara hukum Taurat Musa, harus diberitahu supaya mereka memiliki perubahan dalam pemahaman mereka. Kalau tidak, gereja tidak dapat menerima mereka. Gereja hanya dapat menerima orang-orang yang percaya kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus, di dalam kematian penebusannya, di dalam kebangkitan dan kenaikannya, dan di dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Hukum Taurat Musa telah berlalu. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 mengatakan, lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Ayat ini menyebutkan rasul-rasul dan penatua-penatua. Rasul-rasul bersifat universal dan penatua-penatua bersifat lokal. Di sini dalam Kisah Para Rasul 15, kita memiliki sidang khusus yang diadakan oleh para rasul gereja universal dan para penatua gereja lokal di Yerusalem. Kedua kelompok orang ini adalah pemimpin dalam gerakan perjanjian baru Tuhan di bumi. Dalam sidang itu tidak ada ketua, yang memimpin adalah Roh Kudus, Kristus yang pneumatik, kepala gereja, dan Tuhan dari semua orang. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7 mengatakan, sesudah berdebat beberapa waktu lamanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam sidang itu setiap orang memiliki kebebasan berbicara. Keputusan diambil berdasarkan 1. Kesaksian Petrus, 2. Fakta-fakta yang diceritakan oleh Barnabas dan Paulus, dan ketiga, kata penutup oleh Yakobus, pemimpin di antara para rasul dan penatua di Yerusalem, karena pengaruhnya atas kaum beriman oleh ketakwaannya.